Saat ini mungkin sebagian besar orang sudah pernah tinggal di penginapan. Entah yang mewah atau penginapan biasa-biasa saja, mungkin termasuk juga kamu. Penginapan atau akomodasi adalah fasilitas yang penting, khususnya untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, baik ketika berwisata atau ada urusan bisnis. Soal akomodasi ini juga ternyata ada banyak jenisnya. Kebanyakan orang hanya tahu hotel saja. Padahal, dari segi bentuk dan fasilitasnya saja, terdapat lebih dari 2 jenis penginapan. Biar kamu bisa membedakannya, simak informasi berikut ini. Resort adalah penginapan yang dibangun pada tempat dengan pemandangan alam yang indah. Misalnya saja pinggir pantai atau pegunungan. Penginapannya pun juga menyuguhkan nuansa yang rekreatif. Berbagai sarana seperti kolam renang, taman bermain, hingga pusat perbelanjaan pun ada dalam resort. Hal itu disediakan agar para pengunjung termotivasi melakukan berbagai hal seru baik di dalam maupun luar ruangan. Dalam segi arsitektur, biasanya resort lebih menonjolkan sisi seni dan tradisional. Villa merupakan bangunan rumah yang bisa disewa untuk tempat menginap. Berbeda dengan hotel, di mana kamu bisa menyewa hanya 1 kamar saja. Tapi untuk villa, kamu harus menyewa keseluruhan bangunan. Biasanya villa ada di dekat lokasi wisata seperti pantai atau pegunungan. Tentu saja harga yang ditawarkan lebih mahal daripada hotel. Tempat ini adalah pilihan yang paling pas jika kamu liburan bersama dengan banyak orang seperti keluarga atau sahabat. Hotel adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat menginap oleh seseorang atau perusahaan tertentu. Hotel menggunakan standar layanan dan fasilitas yang dikelola untuk tujuan komersial. Biasanya tidak hanya menyediakan kamar saja, tapi juga makanan hingga pelayanan kamar. Mulai dari kebersihan, hingga jasa laundry. Semakin mewah fasilitas hotel, maka kelasnya akan semakin naik. Ditandai dengan penyebutan bintang 1 hingga 5. Jadi, hotel bintang 5 lebih mewah daripada hotel bintang 4, begitu seterusnya. Hostel berbeda dengan hotel, namun sama-sama sebuah penginapan. Umumnya hotel dipatok dengan harga yang mahal. Berbeda dengan hostel yang bisa disewa dengan harga yang murah. Selain itu, penginapan tersebut juga mirip seperti asrama. Dalam satu fasilitas hostel bisa diisi oleh banyak orang, antara 6 hingga 8 orang. Tentu saja, ada banyak tempat tidur dalam satu ruangan. Sebagian hostel dilengkapi dengan fasilitas seperti kamar mandi, lounge, hingga dapur.
Guest house yang dalam bahasa Indonesia berarti rumah tamu, juga merupakan penginapan. Namun berbeda dengan hotel, hostel, atau bahkan losmen, tempat untuk bermalam dan beristirahat tersebut menyediakan fasilitas menginap yang sederhana layaknya rumah sendiri. Bisa dibilang, guest house adalah versi mininya dari hotel. Beberapa bahkan ada yang menyediakan sarapan dan fasilitas lain mirip seperti hotel. Tentu saja untuk disebut sebagai hotel berbintang, sebuah penyedia penginapan harus memenuhi berbagai standar. Bukan hanya kamar, tapi juga fasilitas lain untuk memudahkan para tamu. Nah, untuk penginapan yang tidak masuk dalam klasifikasi hotel berbintang, maka disebut dengan hotel melati. Harga sewanya tentu lebih murah daripada hotel berbintang. Namun fasilitasnya juga sudah cukup mumpuni. Biasanya sudah dilengkapi dengan kamar mandi dalam, TV hingga AC. Kamu mungkin pernah sekali atau dua kali mendengar istilah ini. Sebutan losmen merujuk pada penginapan yang biasa-biasa saja tanpa disertai dengan fasilitas mewah seperti AC, TV dan lain sebagainya. Biasanya hanya ada peralatan untuk tidur seperti kasur dan lemari seadanya. Ukurannya juga nggak terlalu besar, namun harga yang ditawarkan untuk tamu cukup murah. Jadi, jika kamu ingin berhemat, losmen adalah pilihan yang paling pas. Motel adalah kata yang merupakan kependekan dari motor dan hotel. Istilah tersebut digunakan sebagai sebutan untuk penginapan yang menghubungkan dua daerah atau kota. Dengan kata lain, motel adalah penginapan yang berada di perbatasan. Di Indonesia sendiri, motel tidak banyak ditemui, namun biasanya terdapat di dekat jalan tol. Bangunan yang kamarnya langsung terhubung ke parkiran tersebut disediakan khususnya untuk pengendara yang kelelahan dan ingin beristirahat. Itulah beberapa perbedaan penginapan-penginapan yang ada di sekitar kamu. Semoga informasi ini bisa menambah wawasanmu sehingga lebih mudah menentukan penginapan yang sesuai dengan kebutuhan.